Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiasa Fitri dari S1 PGSD UPBJJUT Pekanbaru. Kali ini kita akan membahas praktikum dari simbiosis parasitisme. Peralatan yang kita butuhkan untuk meneliti simbiosis parasitisme di lingkungan sekolah yang kami lakukan, yang pertama adalah perlunya kamera yang sedang kita gunakan sekarang. Kemudian adalah catatan untuk mencatat apa saja nanti simbiosis yang kita dapatkan. Kemudian juga kita perlu lingkungan sekitar. Dalam hal ini kami menggunakan lingkungan sekolah, yaitu halaman sekolah, melihat hewan apa saja, tumbuhan apa saja dengan segala interaksinya. Kami menemukan setidaknya ada 5 hubungan atau 5 simbiosis parasitisme pada videonya. Sebelum kita memasuki pembahasan dalam penelitian yang kami lakukan di SDIT Riyadus Sholihin di Pasar Baru Basrah, tepatnya di Provinsi Riau, kita akan membahas sedikit tentang apa itu simbiosis. Simbiosis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan hidup bersama secara erat antara dua organisme yang berbeda. Dalam buku yang ditulis oleh Rumanta dan kawan-kawan, jenis simbiosis dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antar dua spesies yang mana satunya mendapatkan kerugian, sementara spesies satunya mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah pohon rambutan dengan kutu. Ya, kutunya mendapatkan keuntungan, sedangkan pohon rambutannya mendapatkan kerugian, daunnya dimakan oleh kutu-kutu daun. Yang kedua adalah simbiosis komensalisme. Simbiosis ini spesies yang pertama mendapatkan keuntungan, sedangkan spesies lainnya dia tidak mendapat keuntungan ataupun tidak mendapat kerugian. Nah, contohnya adalah kodok yang berteduh di bawah pohon karet. Nah, kodok dia bisa bersembunyi atau berlindung dengan daun-daunnya pohon karet dari cuaca panas mungkin atau dari cuaca dingin, sedangkan pohon karet tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian dari kehadiran kodok di situ. Nah, sedangkan yang ketiga adalah simbiosis mutualisme, di mana dalam hubungan ini kedua hewan atau kedua spesies, baik itu hewan dengan tumbuhan atau sesama tumbuhan atau sesama hewan, mendapatkan keuntungan. Contohnya di sini yang kami lihat langsung di SDIT Riyadus Sholihin adalah adanya lebah yang menghinggap di bunga batang pepaya. Jadi ketika lebah datang untuk mengambil nektar, mendapatkan keuntungan berupa makanan, si pepayanya mendapatkan keuntungan dengan penyerbukan dengan bantuan si lebah. Ada lalat di pepayanya. Lalat ini akan memakan bagian dari pepaya seperti bunganya, sehingga akhirnya nanti pohon pepaya bisa tidak jadi berbuah. Tapi kalau dari kondisi bunga pepayanya, menurut pengamatan kami sepertinya semutnya mungkin bersarang, jadi ini simbiosis parasitisme. Dan terlihat saat ini kami berada di lokasi sekolah. Kalau sekarang tidak nampak satwanya yang datang ya, karena kebetulan sekolah belum dipagar dengan baik, jadi hewan bisa masuk seperti kambing. Nah, ini adalah contoh simbiosis parasitisme dari hewan kambing yang masuk ke sini dan memakan tanaman-tanaman. Walaupun memang tidak semua tanaman dimakannya, tetapi sebagian besar tanaman di sekolah akhirnya mati karena dimakan oleh kambing. Kemudian ini ada pohon karet dan ada benalu di batangnya. Ini juga termasuk simbiosis parasitisme. Dan kita pindah ke pohon di sebelahnya. Kita sedang berada di kebun sebelah sekolah. Nah, ini batang rambutan. Kita lihat batangnya, ada lagi tanaman yang menempel di batangnya, lihat berakar.